Teki-teki sosok pelatih kepala baru Madura United akhirnya terjawab. Tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap tersebut menunjuk Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih kepala untuk musim 2024-2025. Hal itu disampaikan oleh Annisa Safarina, Dirut PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, perusahaan yang menaungi Madura United, MU, Sabtu, 29 Juni 2024, siang. Coach Widodo Cahyono Putro atau yang akrab dipanggil Coach WCP kami tunjuk sebagai pelatih Madura United untuk mengarungi musim 2024-25, kata Annisa Safarina Sabtu, 29 Juni 2024, siang. Widodo Cahyono Putro mengganti posisi yang ditinggalkan Mauricio Souza, pelatih asal Brasil yang berpisah dengan Madura United jelang Championship Series Liga 1 2023-2024. Annisa Safarina menjelaskan, Widodo Cahyono Putro dinilai sesuai dengan kebutuhan tim. Pelatih lokal syarat pengalaman. Widodo Cahyono Putro terakhir kali, musim 2023-2024, menukangi Arema FC. Ia berhasil membawa Arema FC terhindar dari degradasi. Coach Widodo memiliki pengalaman yang sangat luas di persepakbolaan Indonesia. Musim sebelumnya berhasil membawa Arema FC keluar dari zona degradasi, sebutnya. Pelatih asal Gresik ini berkomitmen untuk membantu Laskar Sapeh Kerap terus berkembang, pungkas Annisa Safarina. Tugas Widodo tidak mudah, harus kembali menyusun kerangka tim setelah Madura United musim ini melepas sebagian besar pemainnya. Tercatat Madura United sudah resmi berpisah dengan 19 pemainnya musim lalu. 6 diantaranya merupakan pemain asing. Madura United baru mengumumkan mempertahankan 3 pemainnya, Koko Ari Araya, Rizky Afrizal, dan Yuda Editya Pratama. Padahal, Madura United yang menjadi runner-up Liga 1 2023-2024, selain mentas di Liga 1 2024-2025, tim berjuluk Laskar Sapeh Kerap itu akan berlaga di AFC Challenge League. Widodo Cahyono Putro akan dibantu oleh staf pelatih, Rahmat Basuki, pelatih, Roni Azani, pelatih fisik, Miftahul Hadi, pelatih kiper, FX Yanuar Wahyu, analis, Dimas Bagus, fisioterapi. Menir tim Persis Solo, Hairul Basalamah atau yang akrab disapa Wan Abud memutuskan mengundurkan diri. Ada apa? Wan Abud mengatakan pengunduran diri merupakan hal yang biasa di dunia sepak bola. Keputusan ini disebutnya datang dari dirinya sendiri. Ini pilihan saya untuk mau stop dulu. Sudah lumayan lama memikirkan pengunduran diri ini. Tapi saya pikir matang-matang dulu, dan ngobrol juga sama istri, dan ini akhirnya, kata Wan Abud kepada awak media, Sabtu, 29 Juni 2024. Keputusannya meninggalkan Laskar Sambernyawa ini diakuinya bukan karena adanya masalah dengan manajemen. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen tim dan supporter yang telah mendukungnya. Yang jelas tidak ada masalah dengan manajemen official. Saya berterima kasih sudah diterima dengan baik, saya beruntung mendapat bos yang baik, memberi fasilitas yang luar biasa. Saat kemarin tim dalam keadaan kritis, semua bos turun. Tidak semua tim bisa begitu, ucapnya. Meski demikian, ia kini masih akan terlibat terutama soal tanda tangan kontrak baru pemain. Saya selesaikan dulu transisinya, sampai Coach Milo datang, perekrutan pemain.
Dan terakhir kontrak pemain, yang mempunyai kontrak baru tanda tangan kontrak, yang masih sudah aman, ujarnya. Selama sekitar 10 bulan di Solo, Wan Abud menilai Persis menjalankan organisasi seperti keluarga, baik dari elemen tim maupun supporter. Ia juga terkesan dengan kedewasaan supporter Persis. Selepas dari Persis, Wan Abud mengaku ingin istirahat dan meluangkan waktu bersama keluarganya. Saya belum ada plan kemana-mana, saya mau di rumah dulu, mendengarkan keluarga dulu, jelasnya. Diketahui, mantan manajer Persebaya itu bergabung dengan Persis pada Agustus 2023 lalu. Ia terlibat dalam proses manajemen melakukan pendekatan dengan supporter, pembenahan manajemen, hingga pergantian pelatih Persis. Terpisah, media officer Persis, Brian Barcelona mengatakan manajemen sempat terkejut dengan keputusan Wan Abud tersebut. Namun pihaknya menghormati keputusan Wan Abud. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Abud, karena benar bisa mengawal 12 laga terakhir musim lalu. Dari peringkat 15 ke 7 itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan peran Mas Abud menyinergikan semua elemen termasuk pemain dan pelatih, kata Brian. Ia menyebut manajemen Persis sudah membuat rencana jangka panjang. Di sana, Wan Abud juga berperan dalam perancangan konsep tersebut, seperti investasi dengan pemain muda. Kita sempat tata ulang semua, musim depan kita mau ngapain. Ya kehilangan tandem yang satu visi bukan hal yang mudah. Tapi ini dinamika dalam sepak bola. Kita respect dengan keputusan Mas Abud, pungkasnya. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa 8 dari 18 tim Liga 1 2024-2025 tidak lolos lisensi klub untuk musim depan. Sebelumnya pada 15 Mei 2024, Komite Lisensi Klub PSSI telah mengumumkan 8 tim Liga 1 musim depan yang mendapatkan lisensi klub. Mulai dari Bali United hingga Bayangkara FC. Selain itu, juga terdapat Borneo FC Samarinda, Madura United FC, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persik Kediri, dan PSIS Semarang. Sementara, 10 tim yang tidak lolos lisensi klub adalah PSM Makassar, Persita Tangerang, PSS Sleman, Barito Putra, Arema FC, Dewa United, Persis Solo, PSBS Biak, Semen Padang, dan Malut United. Ferry Paulus bakal memberikan kesempatan kepada 10 tim itu untuk melakukan perbaikan dalam remedial yang akan digelar PT LIB dalam beberapa waktu ke depan. Seperti apa implementasi remedial yang akan dilakukan? Karena masing-masing klub ada kekurangan yang berbeda-beda. Ada dari aspek finansial, sporting, legal, dan seterusnya termasuk infrastruktur, ucap Ferry Paulus. Tentunya, asistensi yang akan dilakukan dan remedial yang akan diperbaiki terhadap semua aspek. Untuk musim ini, sebagai bentuk dari imbalan dan hukuman yang diberikan kepada klub-klub yang sudah lolos dari lisensi klub, kami berikan insentif. Kemudian bagi klub 10 klub yang remedial, maka akan dikenakan sanksi. Tapi, tetap harus melalui atau diharuskan untuk lolos dari aspek-aspek ini, ujar Ferry Paulus. Ferry Paulus memberikan penjelasan terkait reward dan punishment dari PT LIB untuk tim yang lolos dan tidak dari lisensi klub, termasuk sanksi pengurangan poin. Karena ada beberapa klub yang sebenarnya tidak lolos itu hanya suatu aspek. Istilahnya kalau faktor finansial ada 10 aspek, hanya tinggal satu aspek saja. Ada yang seperti itu, imbuh Ferry Paulus. Meskipun juga ada dari aspek, katakan sporting, ada 10 aspek yang harus dipenuhi, hanya dipenuhi 3. Nanti kami one-on-one untuk melakukan remedial kepada 10 klub tersebut, imbuh Ferry.
Apalagi penilaian ini akan kami tingkatkan untuk musim berikutnya. Jika klub tidak lolos dalam lisensi klub, ada 3 poin yang masuk dalam imbalan dan hukuman, terang Ferry Paulus. Reward itu dalam arti yang lolos lisensi klub. Yang lolos itu biasanya yang hijau. Lalu ada yang kuning dan juga ada yang merah. Yang kuning, jika kuningnya 1, maka akan dipotong 1 poin untuk musim berikutnya, ucap Ferry Paulus. Sebelum musim berakhir selalu ada klub licensing yang berakhir pada Maret dan April. Sebelum kompetisi berakhir, maka akan ketahuan, misalnya, klub A kurang 1 kuning maka akan dipotong 1 poin. Jika aspek itu mayoritas atau bermasalah dan centang merah maka, akan dipotong 2 poin. Kenapa ini dilakukan? Untuk memberikan suatu bentuk kepedulian kepada klub bahwa klub licensing ini menjadi keharusan. PT LIB mempunyai keinginan supaya semua klub bisa progres sehingga Liga Indonesia ke depan juga bisa naik kelas, paparnya.